Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Satpol di Kota Surakarta? Kami hadir dalam acara pada pagi hari ini, yaitu di acara Sekop, Sepik-sepik karo Satpol PP. Ini ku sadar kop sekop 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 Oke, Sobat Satpol di area Solo dan sekitarnya, kita pada pagi hari ini kedatangan satu narasumber, yaitu Bapak Didi Anggono HKS, Eshud MSI. Beliau adalah Kepala Satpol PP Kota Surakarta, dan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang Satpol PP anti pungli. Oke, mungkin sobat-sobat Satpol PP sudah familiar ya dengan pungli. Pungli itu adalah singkatan dari pungutan liar. Pungli ini biasanya berupa permintaan atau pemberian barang ataupun uang kepada umumnya aparatur negara gitu. Ya, yang biasanya diberikan tanpa dasar hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang berlaku. Biasanya pungli ini konteksnya dalam pelayanan publik, di mana oknum aparatur negara memanfaatkan jabatan atau wewenangnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Nah, pagi ini kita akan membahas tentang pungli dalam hubungannya dengan pelaksanaan pelayanan publik oleh Satpol PP, Pak Didi. Pak Didi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Oke, Sobat Satpol, Satpol PP Kota Surakarta telah melaksanakan pelayanan publik selama ini dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Surakarta. Mungkin kita perlu mendengarkan lebih dahulu dari narasumber kita, bagaimana peran Satpol PP dalam pelayanan publik di Kota Surakarta. Monggo Pak Didi. Oke, terima kasih Sobat Satpol PP yang saya hormati. Salam prasawibawa. Jadi Satpol PP sesuai dengan kewenangannya di Undang-Undang 2314 tentang pemilihan daerah, bahwa tugasnya adalah ada 3: menyelenggarakan Titun Tranas, penegakan perda, dan perlindungan masyarakat. Ya, jadi kalau kita kaitkan dengan pelayanan publik di masyarakat, tentu sangat luas sekali Satpol PP yang melaksanakan di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya menjaga kondusivitas Kota Surakarta. Jadi kalau kita bicara kondusivitas, tentu juga berkaitan dengan segala sesuatu masyarakat lakukan di Kota Surakarta dalam melakukan kegiatan sehari-hari, seperti itu. Jadi kalau Satpol PP di tugasnya keseharian itu melaksanakan ada pengawasan, kemudian monitoring, patroli, kemudian pengamanan, penegakan perda, ya, dan tentu penegakan perda yang bersinggungan dengan berbagai kepentingan. Ini juga berpotensi untuk terjadi pungli. Oke, berarti tugas Satpol PP itu adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, ya Pak? Betul. Supaya masyarakat bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dan pemerintahan juga berjalan dengan baik. Betul sekali. Nah, karena Satpol PP itu bersinggungan dengan masyarakat, kira-kira di mana ada potensi pungli itu muncul, Pak? Ya, jadi dalam rangka untuk melakukan keinginan masyarakat di tengah-tengah masyarakat, jadi banyak fasum-fasum yang digunakan atau disalahgunakan. Fasum itu fasilitas umum ya, Pak? Betul. Fasilitas umum, mohon maaf. Jadi digunakan untuk berjualan, kemudian digunakan untuk menggelar dagangan melebihi dari tempat usahanya. Oh, ini berarti oleh PKL, pedagang kaki lima. Kemudian kalau kita bicara tentang usaha
dia tidak punya izin, kemudian tetap melakukan usaha dan dibiarkan. Ya. Kemudian manakala kita bersinggungan dengan ya mungkin terkait dengan barang-barang yang tidak boleh diedarkan di Kota Surakarta, mungkin minuman beralkohol, tidak punya izinnya, maka dia izin tidak ada izinnya, tetap berusaha. Kemudian aparatur tahu, dalam Satpol PP tahu, dan itu dibiarkan, ya itu bisa berpotensi pungli di situ. Oke. Berarti sebenarnya Satpol PP itu bukan hanya mengurusi PKL ya Pak ya? Oh, bukan. Tapi juga skupnya sangat banyak, termasuk juga izin-izin berusaha dan tentang peredaran barang-barang yang seharusnya tidak diedarkan di masyarakat. Ya, ya, ya. Oke, berarti karena tugas Satpol PP seperti itu, maka berpotensi untuk menjadi ada pungli gitu ya Pak ya. Nah, biasanya bentuk pungli itu apa saja Pak yang paling sering ditemukan atau berpotensi terjadi? Jadi kita tidak menuduh Satpol PP melakukan pungli ya, tapi kira-kira potensinya apa saja yang bisa terjadi dan bentuknya seperti apa punglinya? Jadi potensinya ya pada saat ada pelanggaran, aparatur ini tadi membiarkan, kemudian pembiaran ini karena mungkin ada pemberian, bisa barang atau bisa uang atau menjanjikan sesuatu untuk kepentingan ya, untuk pribadi sendiri. Oke, untuk keuntungan pribadi sendiri, aparat. Betul ya. Kalau semuanya terjadi pungli Pak, itu sebenarnya yang salah siapa Pak? Masyarakat atau oknum aparatnya? Kalau menurut saya oknumnya gitu. Ya, karena aparat ini sudah tahu bahwa pada saat mereka itu bekerja, mereka itu punya dasar aturan. Kemudian setelah dasar aturan itu disampaikan pada masyarakat, pasti terjadi diskusi antara petugas dengan masyarakat, sehingga di diskusi itu antara aturan yang disampaikan dan juga keinginan dari masyarakat itu pasti ada nego-nego di situ. Hal semacam itu sudah kami tegaskan di Satpol PP, lakukan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti itu. Jadi manakala melakukan tugas itu ada landasan aturannya dan SOP yang harus dijalankan. Seperti itu. Ini supaya kita lebih jelas ya, Sobat Satpol PP. Kira-kira contohnya seperti apa ya Pak? Umpamanya di mana? Dalam penertiban atau seperti apa? Contohnya pungli itu seperti apa Pak? Ini kan Pak Didi kan sudah berpengalaman di Satpol PP. Mungkin melihat di tempat lain atau di daerah lain, itu biasanya contoh nyatanya seperti apa Pak? Contoh ya. Jadi ada sebuah pendirian tempat usaha. Usaha itu harus ada surat izin usaha perdagangan, SIUP-nya ada. SIUP. Ya. Harus mempunyai SIUP. Kemudian bangunannya ada yang namanya PBG. Ya, tadi peraturan bangunan gedung. Kemudian ada SLF namanya, sertifikat layak fungsi. Layak fungsi. Kemudian juga aturan yang melekat lain. Tetapi begitu usaha itu belum ada izin tersebut, kemudian dia berdiri, maksudnya sudah membuka, sudah operasional, kemudian petugas tahu, kemudian dibiarkan, nah itu bisa kita lihat lebih dalam, apakah hal tersebut memang dibiarkan oleh petugas karena adanya sesuatu ya, atau memang hal yang lain ya. Kalau tapi apabila petugas itu tahu kemudian itu tidak dihentikan, nah potensinya ada di situ, punglinya di situ. Berarti kemungkinan ya Pak. Kemungkinan yang mempunyai usaha itu memberikan sesuatu, bisa uang atau barang kepada petugas supaya usahanya tetap berjalan meskipun belum ada izinnya atau izinnya belum lengkap. Gitu ya Pak. Kalau yang contoh lain kira-kira apa Pak? Contoh lain pada saat kita melaksanakan operasi, mohon maaf mungkin
PSK, gitu. PSK? Penjajah seks komersial. Pekerja seks komersial. Pekerja seks komersial ya, Ya. di Kota Surakarta. Kemudian dengan operasi yang kita lakukan, tangkap tangan. Setelah tangkap tangan, harusnya itu ada pembinaan. Jadi ada pembinaan bagi yang tertangkap tangan itu baru sekali Bu. Baru sekali Ketangkap ketangkep ya Pak ya. Baru sekali ketangkep. itu kita berikan di namanya panti wanita wanita utama di Wangkung namanya di Pajang. Itu mendapatkan pembinaan selama 3 bulan. Tapi pada 6 bulan, mohon maaf 6 bulan. Jadi PSK-nya harus ada di panti itu selama 6 bulan. 6 bulan untuk dibina. Diberi pembekalan. Diberi pembekalan. Ya, sebenarnya disekolahkan ya. Ya. Tapi karena seperti orang di penjara gitu kan, Ya. maka mereka tidak terima. Kemudian Oke. bagi yang 2 kali itu sampai setahun. Nah, hal jadi semacam itu yang pertama ketangkep 6 bulan. selama 6 bulan. Oke. Yang sudah kedua kali atau berkali-kali 1 tahun. itu 1 tahun. Iya. Ya, ditempatkan di Di panti wanita. Oke. Yang ada di Pajang. Oke. Nah, pada saat mereka itu ketangkep, Ya. ada hal yang disampaikan oleh petugas, nego dan sebagainya, Ya. yang akhirnya tidak jadi dibina. Oh. Kemudian itu bisa juga namanya pungli, Ya. sehingga pelanggaran ada PSK tersebut Oke. akan tetap terjadi di tengah masyarakat. Ya. Karena kalau PSK sudah masuk ke panti wanita tidak bisa keluar, Tidak dia bisa tidak bisa keluar. mencari nafkah seperti Betul, biasanya betul, ya Pak betul, ya. betul. Ya, oke. Itu adalah salah satu beberapa contoh pungli yang kemungkinan berpotensi terjadi di Satpol PP. Begitu ya, sobat Satpol PP. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, sebentar Pak, saya nanya dulu. Kira-kira apakah itu terjadi nggak Pak di Satpol PP Kota Surakarta? Sampai hari ini tidak. Sampai hari ini tidak ya Pak ya? Sampai hari ini tidak. Oke. Terus kiat-kiat atau apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah supaya pungli tidak terjadi seperti apa Pak? Yang pertama, kita selalu menekankan pada personel bahwa bekerja itu harus punya tanggung jawab dan berintegritas. Integritas ya teman-teman ya. Jadi Integritas. sobat Satpol PP, jadi kunci pertamanya adalah integritas. Oke. Integritas itu apa ya Pak? Nah, melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan aturan. Sesuai dengan aturan. Oke. Dengan penuh tanggung jawab. ya, Tanggung Pak, ya? jawab juga. Oke. Iya, seperti itu. Kemudian bahwa karena Satpol PP itu selalu bersinggungan dengan masyarakat, maka pemahaman terkait dengan aturan itu harus selalu dilakukan. Berarti memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peraturan Ya, ya. yang ada di Ya. Kota Surakarta. Berarti kalau masyarakatnya itu diberitahu, personilnya harus tahu kan seperti itu. Oh iya. Artinya Oke. personil itu harus mempunyai kemampuan lebih untuk bisa mendelivery aturan kepada masyarakat. Oke. Seperti itu. Oke. Kemudian kita juga selalu mengadakan pengawasan internal. Pengawasan internal. Ya, jadi Oke. setiap petugas Satpol PP yang ke lapangan itu didampingi oleh namanya petugas tindak internal. Petugas tindak internal. Ya, Ini ya. ada di Satpol PP Kota Surakarta ya? ada, Pak? ya, Oke. betul. Yang itu sesuai dengan Permendagri 17 tahun 2019. Ya. Seperti itu. Nonton. Kira-kira PTI ini tugasnya berhubungan dengan pungli apa Pak? Karena pengawasan melekat kepada personil, maka personil selalu merasa terawasi. Ya, dalam melaksanakan tugas ya? Iya betul, dalam melaksanakan tugas seperti itu. Jadi tugasnya adalah membantu Satpol PP Ya. dalam rangka untuk mendisiplinkan personil waktu bersinggungan dengan masyarakat atau bertugas. Oke, berarti ada lagi Pak kiatnya? Yang kedua, yang selanjutnya adalah kita sudah mempunyai kanal aduan. Kanal aduan. Ya, makanya dengan adanya kanal aduan, masyarakat itu tahu setiap gerak-gerik petugas itu pasti nanti akan bisa dilaporkan. Bisa dilaporkan oleh Oke, masyarakat secara ada langsung. di Ulas, lapor Oke. Mas Wali, call centernya Satpol Satpol PP PP. di 0817501086 3 kali. Wah. Asal hafal loh. Juga ada lapor Satpol PP, jadi ini langsung direct kepada
nomor saya pribadi selama 24 jam. Wah. Masyarakat bisa mengakses WA, telepon, monggo bisa dilaporkan semua permasalahan di Kota Surakarta yang berhubungan dengan Trantibun, pelanggaran ketentraman dan tertib umum ya Pak ya. betul. Oke. Yang di nomor 0822 4377 6212. Silakan nanti untuk dilaporkan kepada saya secara langsung seperti itu. Oke. Jadi Sobat Satpol PP, dari yang disampaikan Pak Didi tadi bisa kita simpulkan ya. Jadi untuk mencegah terjadinya pungli, yang pertama memang adalah dari diri sendiri ya Pak. Betul. Integritas petugas itu sendiri. Dia harus melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian yang kedua, kalau integritas diri tidak cukup, harus ada pengawasan internal dari instansi ya Pak ya. Harus ada pengawasan internal dari instansi, di mana di Satpol PP Kota Surakarta pengawasan internal ini dilakukan oleh yang namanya petugas tindak internal atau PTI. Ya. Selain itu juga ada pengawasan dari luar, berarti dari masyarakat. Jadi masyarakat boleh nih melaporkan ya Pak ya. Sangat boleh. Kalau ada ketemu petugas yang sekiranya melakukan pungli, kelihatan tertangkap bukan tertangkap tangan, tapi kelihatan oleh masyarakat, silakan monggo dilaporkan ke Satpol PP ya Pak. Ya. Berarti ada saluran khusus Pak untuk pengaduan atau pengaduan yang ada secara umum di Satpol PP? Khusus tadi ada di saluran di WA nomor saya Satpol PP dan juga call center Satpol PP. Oh, oke. Sobat Satpol PP. Jadi sobat Satpol PP yang ingin melaporkan secara langsung kepada Pak Kasat, kita sudah menyediakan channelnya ya Pak. Sudah. Dengan nama Lapor Kasatpol PP. Ya. Jadi langsung ke nomor HP Pak Kasat pribadi. Di 0822 4377 6212. Silakan diakses. Oke, Sobat Satpol PP tadi sudah dijelaskan ya kiat-kiat untuk mencegah pungli bagi anggota Satpol PP khususnya di Satpol PP Kota Surakarta. Nah sekarang Pak, seandainya benar-benar terjadi pungli yang dilakukan oleh anggota Satpol PP Kota Surakarta, kira-kira apakah ada sanksi atau hukuman atau tindakan yang diterapkan jika ada anggota yang terbukti melakukan pungli? Ya, yang pasti kita sesuaikan dengan aturan yang berlaku. Oke. Sesuai dengan undang-undang ASN kan juga ada. Ya. Jadi kita perlu membuktikan, berarti laporan dari masyarakat itu akan kita terima, akan kita kita olah, kemudian kita selidiki apa itu benar. Yeah. Dan kalau memang benar, ya tentu langkah-langkah upaya untuk pembinaan personil, kemudian sampai kepada pernyataan tidak melakukan lagi pungli tersebut. Kemudian manakala itu nanti berlanjut, ya tentunya ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh personil tersebut. Oke. Berarti Satpol PP Kota Surakarta menjamin ya Pak ya, bahwa akan ada tindakan tegas apabila ada anggota Satpol PP yang terbukti melakukan pungli. Ya. Tapi memang harus terbukti dulu ya Sobat Satpol PP ya, karena kalau orang menuduh itu kan gampang ya Pak ya. Betul. Ya. Jadi kalau tidak ingin hanya menuduh, tetap harus ada bukti. Sama seperti kalau di kepolisian juga kan tetap harus ada. Kalau kita mengadukan delik aduan ya Pak ya. Ya itu kan tetap juga harus menyertakan bukti-bukti. Ya, adalah bukti. Ya. Oke, teman-teman Sobat Satpol PP, kira-kira Pak, apakah ada instansi lain yang terlibat untuk melakukan pencegahan ataupun penindakan setelah terjadi pungli? Ya. Baik, jadi pungli itu diatur di undang-undang ya. Undang-undang artinya sebagai ketua dari Saber Pungli. Jadi kalau ada di Kota Surakarta ada namanya Saber Pungli. Tim Saber Pungli. Tim Saber Pungli. Sapu bersih pungutan liar.
Ya, berarti ada timnya. Ada timnya yang melakukan ini ya Pak ya, untuk sapu bersih pungutan liar. Kita ada surat keputusannya, ada SK-nya, SK Wali Kota. Kemudian ketuanya ada di Polresta Surakarta. Kemudian anggotanya juga ada di Kejaksaan, kemudian Pengadilan, dan UPD di Kota Surakarta. Perangkat daerah di Kota Surakarta. Perangkat daerah, karena masing-masing perangkat daerah itu juga mengurusi permasalahan ataupun masing-masing kewenangannya. Ya, okay. Ada. Kalau saat ini kita baru fokus kepada penerimaan siswa baru. Jadi biar tidak ada pungli, saber pungli ini melakukan kegiatan yang ada di masing-masing sekolah. Oh, itu salah satu yang sedang dilaksanakan oleh tim saber pungli saat ini ya Pak? Betul ya. Selain juga yang sering terjadi laporan adalah terkait dengan parkir. Tarif parkir itu dinaikkan dari ketentuan. Oh gitu. Ya. Jadi sebenarnya pungli itu sebenarnya ditangani dengan serius ya Pak ya? Iya, serius Pak. Ya, karena Sobat Satpol tadi sudah kita dengarkan ya bahwa ternyata ada memang tim khusus untuk membasmi pungli, namanya tim saber pungli, tim sapu bersih pungutan liar. Betul. Ya, dan itu juga anggota timnya juga melibatkan kepolisian, kemudian kejaksaan. Jadi memang pungli itu memang ditangani secara serius oleh negara ya Pak. Betul. Ya, jadi teman-teman Sobat Satpol PP, Sobat Satpol PP tidak perlu khawatir apabila menemukan praktek pungli di masyarakat yang dilakukan oleh oknum aparat, terutama Satpol PP ya Pak ya. Satpol PP. Silahkan diadukan. Yang pertama sudah tersedia kanal pengaduannya dan juga sudah ada tim yang menangani. Betul. Jadi memang penanganannya serius nih teman-teman Sobat Satpol PP. Berarti kalau serius, ini karena memang efeknya besar ya Pak ya? Betul. Kira-kira efeknya pungli itu menurut Pak Didi apa Pak? Yang sampai negara itu serius menangani pungli ini? Ya, yang pasti bisa menjadikan turunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Oh, oke. Kemudian masyarakat tidak terjamin kenyamanannya. Karena harusnya mendapatkan pelayanan yang baik dengan tarif yang sudah ditentukan atau gratis gitu ya Pak ya. Tapi masih dipungut. Ya, itu sangat merugikan. Ya, berarti selain sangat merugikan masyarakat, juga berpotensi menurunkan di bawah pemerintah ini. Pasti. Ya, sobat-sobat Satpol PP, dimanapun teman-teman berada ya, yang pasti pertama kita harus menghindari, seumpamanya Anda adalah aparatur sipil negara, hindarilah melakukan pungli. Yang pertama, karena akan menurunkan wibawa pemerintah, menurunkan wibawa Anda sendiri sebagai aparatur. Betul sekali. Kemudian yang kedua, akan merugikan masyarakat. Ya. Ya, kalau sudah rugi semua, harusnya emang nggak bagus ya Pak ya? Ya. Saya kira pungli ini harus kita perangi bersama. Jadi masyarakat harus berani speak up ya, Jadi jangan sampai membiarkan hal kecil itu, hal yang salah itu dibiasakan. Jadi masyarakat berani untuk speak up pada kanal-kanal aduan yang kita miliki tadi, sehingga pada saat ada aduan, ada buktinya, maka kami akan merespon dengan baik, kemudian akan mencoba untuk menyelesaikan permasalahan itu. Tentunya berkaitan dengan Satpol PP kalau internalnya Satpol PP. Tapi kalau lebih jauh lagi, tadi ada tim Saber Pungli Kota Surakarta, adukan saja, monggo. Jadi komitmen kami pemerintah Kota Surakarta untuk membuat masyarakat menjadi nyaman, seperti itu. Menjadi terjamin kenyamanannya ya Pak. Oke, Sobat Satpol PP, dimanapun teman-teman berada, dari tadi kita sudah menyimak ya, sudah mendengarkan tentang apa itu pungli, kemudian bentuk-bentuk potensi pungli yang bisa terjadi pada anggota Satpol PP Kota Surakarta.
kemudian juga bagaimana peran masyarakat untuk mencegah terjadinya pungli. Nah, sekarang mungkin perlu kita dengarkan apa pesan atau himbauan dari Kasatpol PP Kota Surakarta untuk anggota Satpol PP supaya terbebas dari pungli. Monggo, Pak Didi. Baik beliau. Jadi ini suatu yang berat ya, bagi personil Satpol PP, sebuah tantangan di tengah-tengah masyarakat. Tapi saya selalu menghimbau, selalu memberikan arahan, petunjuk, dan perintah kepada seluruh personel bahwa bekerjalah dengan hati. Oke, bekerja dengan hati ya. Bekerja dengan hati, kemudian ikhlas, melayani masyarakat. Oke. Kemudian kita jadikan tugas kita sebagai langkah untuk ibadah kita. Oke. Jadi pada saat kita sudah berprinsip seperti itu, tentu kita akan sungguh-sungguh bekerja melayani masyarakat di Kota Surakarta dan akan terbebas dari pungli yang selalu bisa terjadi kapanpun, oleh siapapun, dan dilakukan oleh seluruh personil Satpol PP. Kemudian tidak henti-hentinya kami juga selalu memberikan bimbingan kepada seluruh personil sehingga hal-hal yang tidak diinginkan, yang merugikan diri sendiri, organisasi, masyarakat, dan pemerintah Kota Surakarta bisa untuk dihindari. Demikian. Oke, begitu ya, Sobat Satpol PP, mungkin bisa kita sarikan tadi. Yang pertama adalah tips untuk mencegah terjadinya pungli pada anggota Satpol PP, karena kesempatan itu banyak ya Pak ya. Sangat banyak. Kesempatan potensi untuk pungli itu sangat banyak. Jadi yang pertama untuk anggota Satpol PP, yang pertama adalah bekerja dengan hati dan penuh ikhlas. Dan yang kedua adalah berprinsip bahwa pekerjaan itu adalah ibadah, Pak ya. Betul. Jadi kalau kita bekerja, beribadah, harusnya merasa bahwa kita bekerja itu diawasi oleh Yang Maha Kuasa, gitu ya Pak ya. Jadi kalau untuk melakukan penyimpangan atau penyelewengan pasti ada rasa takut gitu ya, ada kekhawatiran tersendiri, itu ya Pak. Oke. Harapan Pak Didi untuk organisasi Satpol PP dalam jangka panjang gimana Pak? Harapannya adalah kita bisa bermanfaat seluas-luasnya untuk masyarakat, bisa dicintai ya, karena kata dicintai itu mudah tapi sulit untuk melakukan. Jadi berbagai upaya kita lakukan, semua kembali kepada masyarakat. Ya, seperti itu. Kemudian dengan ada Satpol PP, tentu ketertiban, penegakan aturan, kemudian tentang perlindungan masyarakat Kota Surakarta bisa ya terjamin. Dengan kita kerja bersama-sama. Demikian. Ya, demikian Sobat Satpol PP yang sudah disampaikan oleh Pak Didi tadi, bahwa harapannya Satpol PP akan menjadi institusi yang dicintai oleh masyarakat gitu ya Pak ya. Betul sekali. Dan dapat menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Kota Surakarta pada khususnya. Dan kami juga berharap partisipasi dari Sobat Satpol PP semua yang ada dimanapun berada, bahwa kerja kita juga diawasi ya Pak ya. Monggo silakan memasukkan kritik ataupun saran ataupun aduan apabila ada pekerjaan kami yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Gitu Pak. Kami akan terbuka dan akan menanggapi setiap masukan atau kritik yang masuk kepada Satpol PP Kota Surakarta. Demikian Sobat Satpol PP Kota Surakarta untuk Speak Karo Satpol PP pada hari ini kita akhiri. Terima kasih atas partisipasinya. Kita akan bertemu pada edisi yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Praja Wibawa. Salam Praja Wibawa. Terima kasih Pak. Ini ku sadar, kop sek 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 kop sek